kita lihat dalam layar ini, pertama kali untuk memulai masuk ke dalam aplikasi ini tidak perlu download apapun. Ya, sekali lagi tidak perlu download apapun, baik download di aplikasi iOS maupun aplikasi Android. Cukup langsung ketik di web dengan nama https://ioffice-dukcapil.kemendagri.go.id, ya. Kemudian masuk menggunakan username password yang sudah, sekali lagi kami sudah bagikan username password itu pada saat pelatihan kepada mereka semua yang ikut pelatihan kemarin, ya. Nanti kalau belum dapat juga kita akan sampaikan langsung japri kepada nomor-nomor nanti yang akan kita bagikan di layar terakhir atau di slide terakhir tertera nomor handphonenya. Nah, kemudian Ibu Bapak, setelah ini kita masuk ke password, maka akan tampil satu menu, ya. Akan tampil satu menu yang seperti tertera di kiri bawah. Ini contoh tampilan layar menu yang ada di pusat. Ya, Dukcapil pusat ini bisa membuka banyak menu. Di sini ada menu pelaporan kinerja pegawai non-ASN, kemudian data kepegawaian di Ditjen Dukcapil, pengelolaan arsip, kemudian ada tata naskah dinas antar pegawai di lingkup Ditjen Dukcapil, kemudian ada juga minta tolong langsung di-mute yang baru masuk, ya. Kita lanjutkan Ibu Bapak. Jadi di tampilan menu ini, sekali lagi, ini tampilan menu Electronic Office yang ada di Ditjen Dukcapil. Jadi kami di pusat ini memiliki serangkaian menu di dalamnya. Salah satunya adalah adanya pelaporan kinerja pegawai non-ASN, data kepegawaian. Ini kan yang kepala Ini Aceh Tengah ini selalu nih. Kemudian pengelolaan arsip juga ada tata naskah dinas elektronik, ya. Nah, khusus Ibu Bapak akan ada satu saja yang tampil di sini, yaitu komunikasi antar dinas Dukcapil, provinsi dan kabupaten kota. Nah, ke depan nanti kita akan minta izin Pak Dirjen, akan ada menu progres kinerja dan levelisasi daerah berdasarkan 10 indikator. Kita akan coba memasukkan ini di menu Dukcapil Indonesia agar bisa melihat progres kinerjanya, berapa perekaman KTP-nya, kepemilikan KIA-nya, akte kelahirannya, gitu. Kemudian layanan terintegrasinya, online-nya, dan seterusnya sampai kepada hak akses pemanfaatan data. Dan jadi ke depan kita akan upayakan untuk membuka menu progres kinerja, dan kemudian bisa dilihat juga levelisasinya. Bisa juga dilihat levelisasinya sudah level 1, sudah level 3 atau 4, atau masih di level 1 atau 2, ya. Bapak semuanya, dalam menu komunikasi antar dinas itu terdapat halaman map, ya. Halaman depan itu ada halaman map. Halaman map, ketika diklik menu komunikasi itu ada halaman map yang menampilkan seluruh transaksi, baik permintaan masuk dan permintaan keluar dari dinas Dukcapil, ya. Ini divisualisasikan dengan warna urgensi. Kalau ada merah itu urgent, ya, kuning ya tengah-tengah, dan kemudian hijau yang biasa saja. Nah, silakan Ibu Bapak memilih layanan menu warna untuk memastikan bahwa sifatnya urgent apa tidak. Nah, setelah itu juga ada di bawahnya, kalau kita scroll down masih di halaman depan, ada menu chatting, ya, seperti WhatsApp. Jadi menu chatting ini bisa langsung kita klik di map peta itu, daerah mana atau provinsi mana yang akan kita tuju, kabupaten mana yang kita tuju untuk berkomunikasi. Nah, maka muncullah admin kabupaten, admin kota, seperti tampak di layar ini. Dan kemudian kita klik seperti WhatsApp, kita mulai chattingan di menu ini, ya. Jadi nanti ketika
kabupaten kota yang dichattingkan akan ketika membuka menu komunikasi akan keluar pop-up atau muncul notifikasi adanya chattingan dari daerah yang sudah mengirimkan chattingan ini. Nah, kemudian kalau kita scroll down ke bawah, masih di halaman depan, ada tabel yang bisa melihat daftar transaksi beserta status progresnya. Apakah statusnya atau progresnya itu sudah diterima, sedang proses, atau sudah selesai. Nah, disinilah kita, provinsi dan kabupaten dan pusat itu bisa melihat status ini. Ya, Provinsi Jawa Barat akan melihat di kabupaten kota di Jawa Baratnya. Kalau pusat akan bisa melihat seluruh Indonesia seperti apa ini. Nanti kita akan buat lagi menu untuk memilah-milih mana yang akan kita cari. Provinsi mana dan kabupaten kota mana yang belum selesai atau sudah selesai dan sudah diterima apa belum, dokumennya sudah dibaca apa belum. Nah, setelah itu Ibu Bapak, menu berikutnya atau fitur berikutnya yang ada dalam aplikasi ini adalah ketika kita ingin mengirimkan atau daerah tujuan penduduk datang itu meminta bantuan kepada daerah tujuan untuk berkomunikasi kepada daerah asal, maka ada fitur tambah data. Ya, di tambah data itu nanti ujungnya akan ada permintaan data dari atau permintaan SKPWNI dari Dukcapil daerah asal. Jadi permintaan data keluar ini di mana pada halaman ini pusat dan provinsi dapat juga melihat dan merekap data hasil permintaan keluar, baik yang sudah selesai dan belum. Kemudian terdapat tombol untuk melakukan permintaan work order. Ya, jadi sekali lagi Dukcapil tujuan memulai untuk permintaan kepada Dukcapil asal dengan menu tambah data di sini. Jadi ada serangkaian isian ya di dalamnya yang kemudian akan keluar format seperti ini. Jadi formatnya tampil sudah ada seperti ini ya, tinggal nanti kop suratnya dibuat sendiri. Saat ini masih dibuat sendiri, kita akan mengembangkan untuk kop surat ini ada tampil di menu ini. Dan kemudian untuk tanda tangannya di bawah itu masih tanda tangan basah ya, tanda tangan dan cap basah. Nanti ke depan nggak waktu lama juga kita akan masukkan slot untuk Dukcapil bisa tanda tangan elektroniknya. Nah, setelah ini dikirim, maka akan direspon oleh Dukcapil daerah asal, dikeluarkannya SKPWNI seperti ini. Maka Dukcapil daerah tujuan bisa melihat tampilan SKPWNI sudah diselesaikan oleh daerah asal atau belum. Itu Bapak semuanya, terakhir adalah ini kontak personnya. Ada 4 nama yang bisa diraih oleh Ibu Bapak untuk memastikan aplikasi ini diterapkan oleh semuanya sampai 514 kabupaten kota ya.